Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin ila qawlihi ثم اعلم أن المؤمن البصير بالدين الراسخ في العلم واليقين هو الذي يحسن العمل لله ويجتهد في ذلك بكلياته ثم يعتمد على الله وعلى فضله ولا يعتمد على عمله وإحسانه وعلى هذا الوصف مضى الأنبياء والعلماء وصالح السلف والخلف عليهم السلام والرحمة والرضوان وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ثم كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأعمال الصالحة إلى الغاية والنهاية حتى تورمت قدماه من طول القيام بالليل. ثم أعلم, kemudian ketahuilah, annal mu'minah, bahwasanya orang yang beriman, al-basira biddin, yang sangat mengerti, memahami agamanya, ar-rasikha fil ilmi wal yakin, yang kokoh, yang kuat dalam keilmuan dan keyakinan. Siapa orang mukmin yang sangat mengenal, yang sangat memahami agamanya, yang kokoh dalam ilmu dan keyakinannya, yaitu alladzi yuhsinul amala lillah. Orang yang berbuat bagus, indah amal perbuatannya lillah, karena Allah. Ada orang yang sekedar beriman, ada yang benar-benar beriman. Kalau yang sekedar beriman, ya dia pokok berbuat, sing penting ngelakoni. Bagus, baik, indah ataupun tidak, nggak menjadi prioritas untuknya, bukan menjadi pikirannya. Yang ada di dalam pikirannya hanya berbuat sesuai yang diperintahkan, ngelepas kewajiban. Tapi yang benar-benar beriman, dia tidak asal berbuat, dia tidak asal mengerjakan, akan tetapi dia benar-benar mengerjakan lillah, karena Allah. Jadi tidak asal mengerjakan, mengerjakannya dengan bagus dan indah. Jadi nggak asal ngelakoni, tapi menjalankannya itu dengan bagus, dengan baik, dengan sempurna. Lah di antara kesempurnaannya di dalam menjalankan itu, dia lakukan lillah, karena Allah. Bukan karena pujian, bukan karena dipantau, dilihat orang dan semisalnya, enggak. Tapi dia lakukan lillah, karena Allah. Sehingga amalan yang dikerjakannya itu sama sekali tidak berbeda sedikit pun dengan yang dilakukan dan dikerjakannya ketika banyak orang.
pancet persis. Tidak ada yang berubah amalnya ketika dia lakukan itu sendirian ataupun di depan orang. Di depan orang dia melakukannya seperti itu, di belakang orang juga seperti itu, tanpa ada niat orang ingin tahu dan lain sebagainya, enggak wis. Pokoknya dia melakukan. Nah. Ana tidak peduli orang menilai ataupun tidak, yang penting ana melakukan ini. Ya. Ini adalah bentuk pengabdianku kepada Allah. Mau orang nilai baik itu urusannya, mau orang nilai buruk itu urusannya. Yang penting aku mencari nilai pada Allah. Ya, aku mencari nilai pada Allah, bukan yang lainnya. Ini orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar memiliki keindahan, kekuatan dalam keilmuan dan keyakinannya. Dia memperbaiki amal lillah karena Allah. Jadi dalam berbuat dia selalu berusaha menghilangkan segala sesuatu yang memalingkan perbuatannya dari selain Allah. Karena itu bertentangan terus dalam hati seseorang. Dalam hati seseorang terus bertentangan. Melakukannya karena orang atau karena Allah itu terus bertentangan. Karena itu juga waswasah yang dilakukan oleh setan. Setan itu tidak akan membiarkan kita plong dalam melakukan ibadah. Yuwaswis, selalu mengganggu. Lah di antaranya apa? Itu tadi, membuat kita mengerjakannya bukan karena Allah. Dia menyangka, dia mengira dia melakukannya karena Allah. Tapi pinternya setan, yuwaswis, membuat dia mengerjakan ketaatan, kebaikan, tapi dipalingkan dari Allah. Dan itu yang disebut oleh Allah dalam ayat Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Berbuat baik dia, membaca Al-Quran, menghadiri majelis, sholat berjamaah di masjid ataupun musola, kebaikan-kebaikan dikerjakan. Tapi dari apa yang dia kerjakan tadi itu sia-sia. Sia-sia, tidak berpahala, tidak memiliki keutamaan, keistimewaan. Kenapa? Dilakukan bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Tapi yang melakukan, yang mengerjakan, ia menganggapnya, ia mengira bahwa dia melakukan kebaikan. Dia mengira bahwa dia melakukan kebaikan, menjalankan ketaatan. Dia mengira. Karena itu wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira, mereka menganggap bahwa mereka melakukan kebaikan, padahal tidak menjadi kebaikan itu untuknya. Tidak menjadi kebaikan, tidak menjadi kemuliaan dan keistimewaan, tapi menjadi bencana untuknya. Nah, orang beriman ini enggak. Dia dalam amalnya, setiap melakukan, setiap mengerjakan, dia mau yang terbaik dan dia mau melakukan itu karena Allah. Sehingga apapun yang menyusupi dalam pikirannya, dalam hatinya selain Allah, mereka kembalikan lagi kepada Allah. Masuk lagi, dia kembalikan lagi kepada, masuk lagi, dia kembalikan. Jadi amalnya itu benar-benar memerhatikannya. Ya. Seperti kalau kita memerhatikan dagangan dan pekerjaan, teliti barang yang dibawa, barang yang ada, barang yang habis, ya, ngambil di mana, teliti. Seperti itu orang-orang beriman, teliti dia dalam amalnya. Yang dilakukan itu, ini lakukan untuk apa nih? Selain Allah apa Allah ini? Kalau selain Allah ditinggalkan, tapi kalau untuk Allah dikerjakan. Ada selain Allah ditinggalkan, ada yang mengarahkan nanti kepada selain Allah ditinggalkan. Bahkan di dalam peperangan sekalipun. Nah, sebagaimana kita ketahui, Imam Ali itu dalam sebuah peperangan pernah diludahi orang kafir yang sudah lepas senjatanya meludahi Imam Ali. Imam Ali sudah ngangkat senjatanya ingin membunuhnya. Berhenti Imam Ali. Kenapa? Khawatir membunuhnya bukan karena Allah, tapi karena syahwat dan emosi karena dia meludahi. Dihentikan sama Sayyidina Ali. Kenapa? Nggak mau melakukan segala sesuatu kecuali karena
Allah walaupun di medan peperangan. Walaupun itu di medan peperangan yang musuh tinggal hilang. Padahal kalau dibunuh bukan lillah, Imam Ali nggak masalah, nggak berdosa, namanya perang. Tapi tidak mau melakukan kecuali karena Allah, kecuali untuk Allah. Itu. Karena itu di dalam Qasidah yang dikatakan oleh Hafizul Haddad yang sering dibaca ketika mengawali di bab wali ghairillahi ma qasadu wa ma al-Qur'ani fi. Mereka itu para aulia, para salaf itu tidak mau melakukan apapun kecuali karena Allah. Tujuannya hanya Allah. Tujuannya hanya itu memang mukmin yang sejati. Itulah orang yang benar-benar beriman, yuhsinul amala lillah. Kemudian wa yastahidu fi dzalika bikulliyati. Dia menjalankan amal tadi itu bersungguh-sungguh bikulliyati, dengan keseluruhan jiwanya, nggak setengah-setengah. Mengerjakannya itu nggak setengah-setengah. Kalau kita ini kan melakukannya masih setengah-setengah. Mungkin waktu kosong bisa 100%. Tapi ketika di saat yang sama ada telepon masuk yang mengarahkan kita dapat keuntungan duniawi, di situ Jumat ngarep si ono ngaji iki durung tentu iki ketepaan ono sing telepon rezeki ini ditinggal ngajinya, milih yang ini karena keuntungan yang nyata yang kita nilai, keuntungan yang nyata yang kelihatan. Wah, iki untuk sakmene. Walaupun itu belum pasti loh dikejar. Tapi kalau pahala dari Allah pasti. Pahala dari Allah, kemuliaan dari Allah pasti. Tapi kita sisihkan kok. Cuma ngarep ae wis. Nah, ini belum pasti kita datang, yang pasti kita tinggalkan. Nah, itu kualiknya akal kita ini. Kualiknya akal kita di sini. Yang pasti kita tinggalkan untuk sesuatu yang enggak pasti. Jadi kita korbankan yang pasti demi yang enggak pasti. Kita mengorbankan yang pasti demi yang enggak yang pasti. Lah ini ketika bertentangan itu, lah akhirnya apa? Kita enggak melakukan dengan keseluruhan jiwa kita. Lah mereka enggak dikuliati 100%. Mengerjakan amal dengan bagus lillah 100%, nggak nanggung, nggak setengah-setengah, nggak setengah-setengah, full, wes bener-bener. Jadi benar-benar mengabdi kepada Allah, yang dilakukan untuk Allah, nggak setengah-setengah, nggak kadang ini enggak. Nah, ini kan kita menyadari bahwa kita ini masih setengah, mereka enggak, full. Orang yang benar-benar beriman full, dia lakukan amal perbuatannya dan memperbagus amal perbuatannya lillah, itu full sudah, tidak setengah-setengah. Lalu ketika sudah berusaha memperbaiki amalnya karena Allah, bersungguh-sungguh menjalankannya 100% maksimal di dalam mengerjakannya, dia mengandalkan Allah, anugerahnya, tidak mengandalkan, tidak bersandar kepada amalnya dan kebaikan, perbuatan baik yang dilakukannya. Seseorang itu kadang baru melakukan sholat 5 waktu, atau baru aktif istiqomah membaca Al-Quran, atau baru aktif istiqomah qiyamul lail, itu sudah apa? Merasa amal perbuatannya ini lebih kokoh, lebih kuat daripada anugerahnya Allah, karunia-Nya Allah. Dia lebih memilih bersandar dengan amalnya, dengan kebaikan yang dikerjakannya daripada Allah dan karunia-Nya. Karena dia beranggapan amalnya tadi itu adalah sesuatu yang kokoh, yang kuat, yang bila disandari
sudah cukup bisa membuat dia bangga, bahagia, selamat. Tapi kalau orang yang kuat imannya, kuat keilmuannya, benar-benar memahami agama, dia tidak akan pernah bersandar dengan amalnya, dia juga tidak akan bersandar dengan kebaikan yang dilakukannya. Yang ada dia bersandar kepada Allah dan anugerahnya Allah. Lah seperti itulah sifatnya para nabi, sifatnya para rasul, sifatnya para ulama, sifatnya orang-orang saleh daripada salaf dan khalaf alaihimussalam warahmah waridwan. Sehingga Nabi SAW di dalam hal ini mengisyaratkan, ya, dengan hadisnya lan yadkhula ahadun al jannata bi amalihi. Lan itu harfu nasbin, ya, wan nafi, ya, harf yang menasabkan dan nafi yang meniadakan. Lah ketiadaan dengan lan itu tanpa ditawar, ya, kecuali pengecualiannya kita lakukan. Kalau pengecualiannya tidak kita lakukan, nggak akan bisa ditawar itu. Nah, seperti ayat Al-Quran, lan tanalul birra, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Sampai kapan kita nggak akan mendapatkan kebaikan? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi kebaikan yang sempurna kalian bisa mendapatkannya kalau kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Selama tidak menginfakkan apa yang kalian cintai, maka kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Sama dengan ini, lan yadkhula ahadun al jannata bi amali, tidak akan pernah siapapun masuk surga karena amalnya. Tidak akan pernah. Siapapun, nabi, rasul, aulia, ulama, masuk surganya Allah dengan amalnya, nggak akan pernah. Tidak ada ceritanya itu. Nah, tidak ada cerita seseorang itu masuk surganya Allah dengan amalnya, karena amalnya, nggak ada ceritanya. Nah. Loh, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, sekalipun kau wahai Rasulullah, sekalipun anda wahai Rasulullah. Katanya Rasulullah, wala ana, sekalipun aku. Jadi Rasul Nabi Muhammad, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, tidak masuk surga karena amalnya. Lah kalau mereka masuk surga dengan amalnya itu kalau misalnya bisa, amalnya itu bisa buat beli tiket masuk surga, bisa, cukup lah. Gimana coba? Bayangkan, para nabi, kalau misalnya amal itu membuat orang masuk surga, para nabi itu sudah paling utama masuk surga dengan amalnya. Kenapa? Para nabi itu mengajarkan seseorang untuk melakukan kebaikan. Mengajarkan. Lah orang itu melakukan, nabi tersebut mendapatkan pahala. Berarti dia melakukan. Orang yang diajari melakukan, berarti kan dia mendapatkan double dari yang dilakukan dan dari orang yang diajari. Lalu kemudian orang yang diajari tadi itu mengajarkan kepada yang lain, maka nabi itu mendapatkan apa? 3 kali dari amalnya, dari orang yang diajarinya langsung, dan dari orang yang diajari oleh nabi tadi itu. Kalau orang yang diajari oleh nabi, orang ketiga berarti, mengajarkan kepada orang keempat, berarti nabi kan sudah mendapatkan apa? 4 kali itu. Dari amalnya, amal orang yang diajarinya secara langsung, kemudian orang ketiga yang diajari nabi, yang mengajarkan apa yang diajarkan nabi kepada orang yang ketiga, orang yang ketiga mengajarkan, lu kan double, tambah banyak. Berarti apa? Modalnya besar. Kalau tiket surga itu bisa dibeli dengan amalnya, para nabi bisa masuk surga dengan amalnya.
apalagi Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke sahabat-sahabat, kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, terus menurun sampai kita. Nah, ini kalau MLM itu luar biasa yang dimiliki Nabi itu. Makanya Nabi itu menggambarkan kita tidak bisa menandingi sahabat. Sekalipun sahabat yang paling rendah, nggak bisa kita menandinginya. Nabi yang menyatakan sahabat yang paling rendah, paling rendah kedudukannya, kemuliaannya dibanding sahabat yang lain, kita nggak bisa nyalipnya. Sehingga diibaratkan oleh Nabi dalam hadisnya, mereka bersedekah dengan setengah dirham atau 1 dirham, kita bersedekah dengan dunung, nggak bisa kita mengalahkan sedekahnya sahabat yang sedikit. Sahabat sedikit, 1 air ini sedekahnya sahabat, kita 1 pabrik. Sahabat 1 gini, kita 1 pabrik, nggak bisa menandingi sedekahnya sahabat yang 1 gelas kok. Tapi apakah mereka masuk surga dengan amalnya? Tidak. Bukan. Nabi mengatakan, aku nggak masuk surga dengan amalku, karena amalku. Terus dengan apa? Illa an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah menganugerahkan kepadaku rahmatnya. Nah, berarti apa? Masuk surga dengan rahmatnya Allah, dengan anugerah dari Allah. Nah, ini mengajarkan apa? Mengajarkan jangan kamu mengandalkan amal kamu. Sebanyak apapun amal kamu tidak bisa kamu andalkan. Tidak kamu bisa jadikan itu pondasi penyelamatan kamu, nggak bisa. Sehingga kita tetap harus bersandar kepada Allah, bersandar kepada anugerahnya Allah. Karena itu Nabi SAW semangat dan bersungguh-sungguh dalam amal soleh sampai pada puncaknya. Di semangatnya, bersungguh-sungguhnya dalam berbuat amal soleh itu sampai puncaknya. Entok sudah nggak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Tawarramat qadamahu min tulil qiyam billail. Bengkak kakinya Nabi. Karena apa? Begitu lama panjangnya berdiri di waktu malam. Sholat begitu lama panjang. Nah, sholatnya nggak seperti kita. Kita walaupun berdiri 1 jam 2 jam nggak mungkin bengkak. Kenapa? Sembahyangnya obat umat tuh. Nggak bengkak. Nabi berdiri nggak bergerak. Berdiri nggak bergerak lama, ya bengkak. Apakah Nabi bersandar dengan amalnya? Tidak. Kalau bersandar dengan amalnya, Nabi tinggal tidur. Nabi tidur cukup sudah. Kenapa? Dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in sudah membuat Nabi kaya raya. Seperti MLM gitu loh. Ya apa sih? Dia bekerja mendapatkan 2 kanan kiri, kemudian dia memberikan support kepada bawahnya untuk mencari orang kanan kiri lagi, ini kanan kiri. Mari ngono dia mangan turu. Ini berjalan bergerak ke sana kemari, ini turu. Masuk uang kepadanya. Lah tapi Nabi enggak, seperti para pensiunan. Saat tugas semangat dia, bertugas dan sebagainya. Hanya Pak sampai pensiun. Setelah itu menikmati dia. Setiap bulan dapat. Lah seperti itu kita di kehidupan dunia ini semangat dalam beramal soleh. Kita harus mengejar sampai pada puncak kemampuan kita untuk meraih amal soleh sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Seperti yang dilakukan Nabi. Kemudian bukan kita bersandar dengan amal kita, tapi kita bersandar kepada Allah, bersandar kepada anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang semestinya. Itu orang mukmin yang sejati, yang memiliki kekuatan, kekokohan dalam ilmu dan keyakinannya, ya seperti itu. Dia beramal, bersungguh-sungguh dalam beramal
kemudian bersandar bukan dengan amalnya, melainkan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nanti ada di situ. Lah kalau kita bersungguh-sungguh dalam beramal, tapi bukan bersandar kepada Allah dengan amal kita, melainkan bersandar kepada amal, apa yang kita peroleh? Nah, ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menguatkan semangat kita untuk memperbagus amal, bersungguh-sungguh dalam berbuat, dan mudah-mudahan tidak kita lakukan segala aktivitas ibadah kebaikan kita kecuali karena Allah, untuk Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.